Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Maya Fadilah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan teman-teman kelompok. Jadi kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai efektivitas dan efisiensi teknik isolasi dan purifikasi DNA pada jambu mete. Nah, berikut ada nama-nama kelompok yang dimana ada saya sendiri, Dwi Nur Alif Khan dan Kurniawati, Marshalanda, dan ada Ian Novita. Selanjutnya ada pembahasan materi yang dimana yang pertama ada pendahuluan, metode, ada ekstraksi dan purifikasi DNA protokol, lalu ada pengukuran konsentrasi dan kemurnian DNA, kemudian ada amplifikasi DNA, lalu ada hasil pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan jambu mete atau yang biasa disebut dengan nama latin Anarcordium occidental, yang merupakan salah satu tanaman industri yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan produk utamanya berupa biji mete atau yang biasa disebut dengan kacang mete. Tanaman ini umumnya dikembangkan di daerah dataran rendah yang beriklim kering dan dapat tumbuh pada lahan marginal atau lahan kritis, sehingga dapat difungsikan juga sebagai tanaman untuk penghijauan dan konservasi. Pengembangan jambu mete selain itu rehabilitas tanah kritis juga untuk tujuan produksi dan ekspor. Produk jambu mete yang mempunyai nilai ekonomi diantaranya ada CNCL yang diekstrak dari kulit gelondong dan untuk keperluan industri seperti minyak rem, buah semu untuk buah segar, bahan sirup, selai dan pakan ternak, kulit batang untuk obat diare, dan daun pucuk untuk lalap. Selanjutnya ada metodenya, yang dimana penelitian ini dilaksanakan di dalam laboratorium biologi molekuler, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Biogen, Bogor pada bulan Mei Juli 2011, yang dimana materi genetik yang digunakan adalah contoh daun muda tanaman jambu mete yang diambil dari kebun percobaan Cikampek, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri yang atau biasa disebut Balitri. Bahan lainnya adalah paket bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan isolasi DNA pada umumnya. Alat yang digunakan adalah timbangan analitis, mesin PCR, perangkat elektroforesis, gel documentation, water bed, centrifuge, micro oven, lemari es dan freezer, vortex mixer, alat gelas, mortar, dan pestle, spatula, ada gunting, pipet ukur, pipet mikro, tip mikro pH meter, tabung mikron trifus, dan sarung tangan karet. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kadian, silahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada ekstraksi dan purifikasi DNA protokol. Yang digunakan untuk ekstraksi DNA adalah prosedur ekstraksi yang dikembangkan oleh Doyle 1987 berbasis CTAB dengan modifikasi penambahan 1,5% polivinil polipirolidin. Sampel daun muda segar dari jambu mete ditambahkan sebanyak 0,5 sampai 0,7 gram. Lalu diletakkan dalam cawan porselen steril dan ditambahkan 300 buffer ekstraksi CTAB, kemudian digerus dengan mortar steril sampai daun lumat.
Daun sampel yang telah lumat dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf 2 mili, kemudian ditambahkan kembali buffer ekstraksi CTAB sebanyak 300. Dan di vortex selama 2-3 menit. Tahapan selanjutnya dilakukan inkubasi sampel dalam water bath bersuhu 65 derajat Celcius selama 15 menit sambil tabung dibolak-balik setiap 5 menit. Tahapan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kerja buffer ekstra yang ditambahkan ke dalam sampel. Sampel kemudian di vortex selama 2-3 menit. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi sampel dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Next. Selanjutnya, tujuannya untuk memisahkan debris dan komponen sel lainnya yang menjadi penyebab kontaminasi dengan DNA. Supernatan yang telah diperoleh kemudian diambil dan ditambahkan dengan larutan kloroform dengan perbandingan 24:1. Penambahan CISAM ini seragam untuk digunakan dalam analisis PCR. Selanjutnya dilakukan pengecekan kualitas DNA dengan elektroforesis gel untuk mengetahui tingkat kemurnian DNA dari kontaminasi RNA dan keutuhan DNA hasil isolasi. Next. Selanjutnya pengukuran konsentrasi dan kemurnian DNA. Pengecekan kuantitas dan kualitas DNA hasil isolasi dilakukan untuk melihat konsentrasi dan kemurniannya dengan menggunakan spektrofometer dan elektroforesis gel. Pengukuran konsentrasi DNA dengan spektrofotometer dilakukan pada panjang gelombang 260, sedangkan protein diukur pada panjang gelombang 280. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Gita. Silakan Kak Gita. Oke, terima kasih Kak Dian. Oke, selanjutnya itu ada amplifikasi DNA. Reaksi amplifikasi DNA dilakukan menggunakan mesin PCR atau MG Research tipe PCT100 dengan kondisi PCR sebagai berikut. 1 siklus 3 menit pada suhu 94 derajat Celcius dan diikuti dengan 45 siklus selama 1 menit pada suhu 94 derajat Celcius denaturasi. 1 menit pada suhu 37 derajat Celcius annealing, 2 menit pada suhu 72 derajat Celcius ekstensi. Seluruh produk asid DNA dilengkapi dengan ekstensi selama 1 menit pada suhu 72 derajat Celcius. Analisis PCR dilakukan dengan total reaksi 20 mengandung 10 NG DNA genomik catatan masing-masing ANTP 0,1 masing-masing RADP 0,25 enzim TAQ DNA polimerase 0,04 unit dalam larutan buffer 1x20 matriks HClP 0,0 100 mKcl 0,1 mmETA 1 50 glikol 0% TWI 20 nonidet P40 dan MgCl 1,5 mm. Hasil amplifikasi divisualisasikan menggunakan elektroforesis horizontal dengan gel agarose 5% dalam buffer 1 kali TAE. Gel agarose kemudian direndam di larutan HBr sehingga pola kita dapat dilihat di bawah sinar ultraviolet. Hasil
elektroforesis difoto menggunakan bioret gel doc EQ. Oke, selanjutnya Kak. Selanjutnya itu ada pemotongan dengan enzim restriksi DNA genomik yang telah diisolasi dari daun jambu mete diuji kemampuannya untuk dapat dipotong atau digestibility dengan enzim restriksi. Reaksi pemotongan dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam pada inkubator. Reaksi pemotongan dengan total 20 mengandung 5 DNA, 2 dan 10 enzim E. coli atau Roche. Hasil pemotongan DNA kemudian dicek pada gel agarosa 1% dan divisualisasi pada perangkat bioret. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kurnia. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Teknik atau metode yang digunakan dalam isolasi DNA semakin berkembang dan beragam, tergantung dari jenis tanaman dan jaringan tanaman yang digunakan. 3 faktor penentu dalam ekstraksi dan purifikasi DNA secara optimal. Yang pertama, penghomogenan jaringan tanaman. Yang kedua, komposisi penambahan larutan buffer pada saat penggerusan daun atau jaringan tanaman sampel. Dan yang ketiga itu, penghilangan enzim penghambat polisakarida, khususnya untuk tanaman tahunan, tanaman jambu mete, dilakukan modifikasi teknik dan penggunaan bahan kimia pada saat ekstraksi dan isolasi DNA untuk mendapatkan kualitas DNA yang banyak dengan kualitas yang tinggi. Proses penggerusan atau homogenisasi daun muda jambu mete juga tidak menggunakan nitrogen cair, tetapi cukup ditambahkan 0,5 ml buffer ekstraksi CTAB yang mempunyai fungsi untuk melisitkan membran sel dan membran fosfolipid bilayer. Nah, berdasarkan hasil pengecekan kualitas dan kuantitas dengan spektrofotometer, menunjukkan bahwa DNA yang diperoleh dari sampel daun jambu mete memperlihatkan kualitas dan kuantitas DNA yang cukup baik. Di sini terdapat tabel, ada 5 sampel. Di sini sampel yang pertama dalam konsentrasi 1888,5 menunjukkan kemurnian 1,81. Pada sampel yang kedua memiliki konsentrasi 2452,5 dengan kemurnian 1,80. Sampel yang ketiga memiliki konsentrasi 1829,9 memiliki kemurnian 1,91. Sampel yang keempat memiliki konsentrasi 1090,7 memiliki kemurnian 1,80 dan sampel yang terakhir mempunyai konsentrasi 2025,1 memiliki kemurnian 1,83. Nah, dengan menggunakan gel elektroforesis 1%, hasil pengecekan kualitas DNA menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, di mana DNA yang diperoleh terlihat utuh. DNA dengan tidak adanya smear DNA yang dielektroforesis, karena DNA yang utuh memberikan hasil yang akurat pada proses PCR. Penggerusan secara langsung sampel segar tanpa penyimpanan selama semalam dan tanpa penggunaan nitrogen cair atau yang diketahui sangat membantu untuk menghancurkan jaringan dan melindungi dari degradasi oleh enzim denase. Tetapi hasil yang diperoleh sangat memuaskan yang ditandai dengan kualitas DNA yang utuh dan murni. Jadi sampelnya itu dengan tidak dilakukan penyimpanan secara fresh itu membuktikan bahwa sangat memuaskan hasilnya, seperti itu. Pembuktian bahwa DNA yang telah diperoleh mempunyai kualitas
yang sangat baik, maka DNA tersebut digunakan sebagai cetakan atau template-nya untuk analisis PCR dengan menggunakan program RAPD. Hasil amplifikasi PCR menggunakan primer RAPD OPH 14 dan OPM 12 menunjukkan DNA amplifikasi menghasilkan pita DNA atau amplikon yang sangat bagus, di mana pola pita DNA terlihat sangat jelas dan tebal. Nah, DNA dengan kualitas yang baik tersebut akan dapat dipotong oleh enzim restriksi dengan sempurna, karena tidak ada kontaminan dalam DNA yang dapat mengganggu kerja dari enzim restriksi tersebut. Nah, hasil pemotongan DNA yang diperoleh dengan enzim restriksi E. coli menunjukkan hasil pemotongan yang bagus yang terlihat adanya fragmentasi DNA yang hampir sempurna setelah dicek dengan gel agros 1%. Nah, teknik isolasi DNA dengan cara menghilangkan penggunaan nitrogen cair ini tanpa penyimpanan sampel jaringan yang akan diisolasi terlebih dahulu, serta dengan memodifikasi teknik yang digunakan dapat memberikan hasil DNA yang sangat murni. Dan pola pitnya itu serta fragmentasinya yang sangat jelas ketika dilakukan proses PCR dan pemotongan DNA. Proses isolasi DNA difokuskan pada teknik karena saat pengurusan, converted sampel, dan temperatur paneling yang digunakan saat denatasi. Suhu yang diprogramkan biasanya 95 derajat Celcius selama 30 detik atau 97 derajat Celcius selama 15 detik. Untuk DNA yang mengandung GPI tinggi, suhu atau waktu denaturasinya itu harus diperpanjang, tapi tidak terlalu lama dan suhunya juga tidak terlalu tinggi karena akan merusak enzim Stag-dipol yang umumnya mempunyai waktu paruh 40 menit pada 95 derajat Celcius. Nah, baik pulang dari jurnal yang kami ada yang banyak kualitas DNA yang tinggi itu dapat dihasilkan pada sampel tanaman jambu mete dengan cara memodifikasi teknik ekstraksi DNA berbasis CTAB serta penambahan antioksidan polivinil polipirolidon atau PVPP dan mercaptoetanol. Nah, namun tanpa penggunaan nitrogen cair. Nah, penyimpanan ekstrak daun setelah digerus pun tidak perlu lagi disimpan semalaman sehingga waktu dapat dipersingkat. Nah, pola pita yang dihasilkan juga sangat tebal dan jelas. Dengan demikian, teknik ekstraksi ini cukup menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, untuk isolasi DNA tanaman-tanaman lain yang mempunyai kemiripan dengan tanaman jambu mete ini, atau yang mempunyai kandungan fenol yang tinggi, itu disarankan untuk mengikuti protokol seperti yang dilakukan pada tanaman jambu mete ini. Saya serahkan, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian mungkin presentasi yang bisa kelompok kami paparkan. Kalau kesalahan baik kata maupun PowerPoint-nya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.